Dulu pas zaman SMP, gue pernah disuruh maju ke depan kelas untuk ngelakuin sebuah public speaking. Dan dalam 5 detik pertama, otak gue itu langsung ngeblank total, gemeteran, suara hilang, dan jadi ngerasa kayak nggak pede banget. Dan gue langsung ngerasa kayak malu dan gak nyaman karena gue diliatin sama teman-teman gue yang bikin gue kelihatan kayak ngerasa bodoh. Gue ngira itu masalahnya ada di rasa percaya diri gue. Ya kayak emang gue orangnya nggak pede aja. Tapi setelah gue pelajarin solusi untuk masalah ini, dari sana gue ngelakuin satu latihan yang cuman perlu 3 menit setiap hari doang, yang dimana latihan ini itu ngubah kemampuan berbicara gue yang bisa berbicara depan umum tanpa gemeter, tremor, belibet, keringat dingin, dan dengan penuh rasa percaya. Untuk video hari ini, itu bakal terbagi menjadi 2 segmen utama. Ada yang pertama, itu adalah bagian dari teori, dan yang kedua, itu adalah bagian dari praktek. Nah bang, kenapa kita awali dengan teori terlebih dahulu? Karena gini, pada dasarnya adalah tips yang bakal kita bahas dalam video kali ini, itu bisa lo praktekkan. Dan lo bisa rasakan perubahan 180 derajat atau 1000% dalam kemampuan public speaking lo dalam 30 hari ke depan dengan nerapin trik ini 3 menit setiap harinya selama 30 hari. Nah jadi, pertanyaan adalah, oke bang, gue bisa sih nyiapin 3 menit setiap hari, tapi yang gue harus praktikinnya itu apa aja? Jadi kita bakal bahas dulu dalam teorinya. Dalam 3 menit setiap hari ini, 30 hari ke depan, gue pengen lo ngelakuin 2 hal ini. 1, lo ngerekam diri lo pakai handphone. Ya, taruh aja di meja, kayak nggak harus kelihatan pakai ada lampu apa, nggak usah kok. Taruh aja handphone, lo duduk depan handphone lo, dan rekam. Udah, itu 1. Yang kedua, gue pengen lo ngelakuin presentasi atau berbicara depan umum dengan beberapa tips atau beberapa hal yang harus lo lakukan. Ada 3 hal yang harus lo lakukan. Yang pertama, itu adalah membuat struktur yang jelas. Bang, struktur yang jelas ini tuh maksudnya kayak gimana dan apa gitu maksudnya? Gini, dalam public speaking, pada dasarnya lo harus menciptakan struktur dari alur bicara lo. Karena basically kalau lo pikirin, public speaking adalah lo ngomong di hadapan orang-orang banyak. Dan karena lo ngomong, maka lo harus ada yang lo omongin. Nah, karena harus ada yang lo omongin, maka lo harus bikin struktur apa aja yang harus lo omongin. Karena kalau lo nggak punya struktur, lo bakal belibet dan lo bakal bingung. Dan ini menjadi sebuah masalah juga, karena banyak orang yang sering bikin, lo tau gak sih, PDF yang penuh sama kata demi kata, terus dia nggak maju ke depan, terus ngebacain kata demi katanya. Halo, nama saya Jason. Itu bukan public speaking. Public speaking adalah lo hanya menghafal beberapa bagian yang harus lo bicarakan. Selebihnya ya lo impromptu aja, ngomongin sesuai apa yang pengen lo omongin dalam bagian tersebut. Nah, baru ntar move on lagi, poin apa. Jadi kita harus bikin dulu poin-poinnya ini. Dalam public speaking ada 3 poin utama yang harus kita pikirin. Ada hook, ada isi, ada penutup. Ya, gue mulai dengan di hook ada 2 hal yang harus diperhatiin. 1, hook adalah apa yang lo bicarakan 5 detik pertama ketika lo ngelakuin public speaking. Yang kedua, hook harus bisa menangkap perhatian audiens dalam 5 detik pertama itu, karena kalau enggak, lo gagal nih. Ya, dalam tahap kedua ini, audiens lo atau pendengar lo nggak bakal mendengarkan public speaking lo sampai habis. Nah, cuma pertanyaannya adalah, bang, gimana caranya gue nangkap perhatian audiens? Ada 3 hal yang bisa lo lakukan. 1, nyatakan masalah audiens. Yang kedua, nyatakan solusinya. Dan yang ketiga, nyatakan time frame atau estimasi waktu. Contoh gini, bang, ini 3 hal ini maksudnya apa? 1, untuk yang bagian masalah. Lo harus menyatakan dalam 5 detik pertama, apa sih masalah yang mereka hadapi. Ini bakal bikin mereka ngerasa, oh, dia tahu masalah gue. Dan karena dia tahu masalah gue bakal dengerin. Karena orang harus mendengarkan sesuatu, tapi lo harus bilang dulu ke orang itu, oh, ada manfaatnya lo kalau lo dengerin ini. Yang kedua, lo harus ngebahas untuk bagian dari solusinya. Dan yang ketiga adalah dari segi estimasi waktu. Nah, estimasi waktu ini maksudnya adalah berapa lama sih mereka harus ngeluarin waktu, atau mereka dalam berapa lama bisa mencapai apa yang mereka inginkan dalam bagian solusinya. Contoh, misalnya waktu itu gue lagi ngebawain sebuah webinar, dan gue harus ngebawain mengenai coaching dari media massa atau public speaking untuk Duta Inspirasi waktu itu. Dan gue bikinnya kayak gini. Masalahnya adalah kebanyakan orang dari Duta Inspirasi itu sulit melakukan public speaking depan umum karena mereka sering ngerasa gugup. Oke, solusinya adalah mereka itu bisa ngelakuin metode yang bakal gue sampaikan. Misalnya kayak gitu dong, simple, solusinya gitu doang. Yang ketiga adalah time frame atau time estimation-nya, yaitu adalah berapa lama yang mereka butuhkan setelah nerapin metode ini untuk mulai merasakan hasil. Oh, ternyata misalkan kalau mereka praktekin dalam setiap hari, dalam 30 hari, mereka bakal mendapatkan hasilnya. So, dari 3 ini tinggal gue gabungin doang. Bagi teman-teman yang sering ngerasa gugup, tremor, keringat dingin saat public speaking, gue hari ini bakal nge-spill sebuah metode yang bisa kalian praktekkan dan hanya butuh waktu 30 hari doang untuk mengubah drastis kehidupan public speaking kalian. Nah, ketika lo ngomong kayak gitu, orang bakal langsung ngerasa, wah, yang bakal dia bicarakan kayaknya bakal relevan sama gue nih. Jadi lo harus dengerin gue. Nah, alur yang kedua itu adalah bagian dari isi.
Di bagian isi ini sebenarnya cuma simpel aja sih. Kalau bilang, oh ada 3 poin yang bakal gue bahas. Poin pertama adalah apa, poin kedua adalah apa, poin yang ketiga adalah apa. Jadi gue gak bakal masuk in depth. Itu cuma kayak masalah apa sih yang pengen lo bahas aja. Dan itu kan cuma buat sekedar latihan doang aja depan kamera. Dan yang terakhir adalah penutup. Nah dalam penutup ini, call to action ini, lo hanya menyatakan apa sih take away atau kunci yang lo sampaikan dalam presentasi hari ini dalam satu kalimat doang misalkan. Jadi misalkan let's say kalau yang gue tadi untuk yang bagian metode. Nah, gue bisa nyamain kayak gini. Nah, itu adalah metode dari 3P yang bisa teman-teman praktekkan 1 hari 1 menit doang aja, dan kalian semua bakal bisa merasakan perubahan dalam 30 hari. Yang penting kalian menginvestasikan 30 menit dalam 30 hari, dan public speaking kalian itu bakal berubah drastis. Jadi kayak lo meng-wrap up atau lo hanya merangkum apa sih yang pengen lo sampaikan dalam public speaking itu dalam 1 kalimat di akhir presentasi tersebut. Jadi itu adalah bagian penutupnya. Oke bang, kita udah selesai bikin alurnya. Next itu gue harus ngapain? Next adalah lo harus mulai rekam kameranya setiap hari dengan topik yang berbeda-beda pastinya yang lo bawakan. Lo tinggal susun aja topik lo sendiri. Tapi yang pengen gue perhatikan dan lo perhatikan adalah setiap kali lo membawakan public speakingnya, perhatikan 3 hal ini. 1, lo ngomong lebih pelan. Bang, ngomong lebih pelan itu maksudnya apa? Definisikan ngomong lebih pelan. Ngomong lebih pelan itu berarti lo ngomong 3-5 kata per ucapan. Contoh kayak gini, halo semuanya, oke, itu masih oke. Nama gue Jason, nah itu 3 kata tuh. Pada video hari ini, itu 4. Gue bakal nge-spill, nah itu 3. Sebuah metode komunikasi. Bang, kenapa gue harus ngomong lebih pelan? Karena dengan lo ngomong lebih pelan, yang lo sampaikan bakal lebih jelas. Dan audiens yang mendengarkan lo, itu juga bakal ngerasa, wah, dia enak didengerin. Karena lo enak didengerin, audiens lo bakal ngedengerin lo dari awal sampai akhir. Daripada lo ngomongnya, itu cuma ngomong cepet, nge-rap, dan bikin mereka jadinya, ih, dia ngomong apaan sih? Ingat, kalau lo ngomong dengan jelas, dan bikin audiens lo lebih mudah memahami pesan yang lo sampaikan, mereka bakal dengerin lo. Yang kedua adalah ketika lo berbicara, pastikan lo menggunakan gerakan tangan. Yes, kayak gini nih. Jadi, walaupun lo kebiasaan nggak gerakin tangan, cuma ngomong pakai muka doang, mendingan lo gerakin tangan. Karena dengan lo menggerakkan tangan lo bakal menciptakan sebuah pesan baru. Jadi kalau lo pengen tahu bang pesannya itu apa, lo bisa pelajarannya di 3 Hour Communication. Untuk kursus Stanley Academy kita udah ngebantu 1.000 orang juga memperdalam skill komunikasi. Tapi basically ini ada pesan visual. Nah, pesan visual itu berbeda dengan pesan audio. Ketika lo berbicara, itu namanya pesan audio, orang mendengarkan. Tapi itu nggak cukup, itu bakal bikin mereka ngerasa ngantuk. Oleh karena itu, kita bakal merangsang mata dari audiens dengan gerakan tangan. Karena gerakan tangan ini, itu adalah pesan visual. Dan ini adanya sifatnya dinamis, nggak statis. Jadi audiens itu harus terus melihatin lo, ada sesuatu yang baru yang lo gunakan, atau ada pesan baru yang harus mereka tangkap, sehingga mereka jadi lebih nggak ngantuk. Ketika mereka nggak lebih nggak ngantuk, mereka bakal mendengarkan lo, dan presentasi lo bakal terdengar lebih menarik bagi mereka juga. Slide yang kedua, yang pertama udah ngomong lebih pelan, yang kedua pakai gerakan tangan, dan yang ketiga, gue pengen lo ngelakuin ini bener-bener 3 menit setiap hari, dan kalau sampai misalkan nih ya, bang, gue gagal di menit kedua, lo ulang lagi dari awal. Serius, lo ulang lagi dari awal, lo ngomong lagi pembukaan lo itu apa, isi lo itu apa, penutup apa, intinya lo menjadikan sebuah kebiasaan setiap harinya. Gue nggak peduli mau itu butuh 3 jam setiap hari, butuh berapa jam, lo bakal melihat perubahan yang luar biasa banget. Hari ini 3 jam, it's okay. Besok 3 jam, it's okay. Besok lagi misalkan 2 jam 55 menit. Wah, ada peningkatan. Intinya adalah semakin sering lo melatih skill komunikasi lo, maka lo akan semakin efisien menggunakan kata-kata lo. Itu namanya verbal linguistic intelligence. Kalau dalam emotional intelligence juga dan multiple intelligence. Tapi the point is adalah dari video hari ini, komunikasi itu harus lo latih. Sama kayak lo latihan main bola, latihan main basket, latihan bulu tangkis, lo nggak bisa langsung jago gitu loh. Lo harus melatih skill komunikasi lo kayak itu sebuah bakat, sebuah passion lo. Nah, kalau misalkan lo pengen investasi skill komunikasi sekali seumur hidup doang, bisa berkomunikasi dalam 30 hari tanpa rasa gugup, gagap belibet, bahkan bisa menguasai skill komunikasi yang jauh lebih rumit, kayak berretorika, berargumen, bikin siapa pun bilang ya yang lo minta, nerapin karisma yang bakal bikin lo jadi magnet manusia, memenangkan semua perdebatan dengan siapapun. Dan masih banyak banget lainnya. Kita jadi ngebantu 1.000 orang lebih merubah drastis skill komunikasi mereka hanya dalam 30 hari doang. Dalam 30 hari juga, kalau misalnya lo nggak ada perubahan, uang lo bakal di-refund 100%. Jadi kalau misalnya lo pengen cek untuk programnya, lo bisa cek aja linknya di stanleyacademic.com atau di pin komentar di bawah. Bye-bye.